Babun nahyi an taqaddumi Ramadhan bisawmin ba'da nisfi Sya'ban. Bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa sesudah memasuki separuh Sya'ban. Larangan ini ada sabilit tahrim, mengarah ke haram atau makruh tahrim. Baik mendahulinya dengan 1-2 puasa atau lebih dari itu sesudah separuh Sya'ban. Separuh Sya'ban yang dimaksud min sadisi asyarata, sesudah lewat tanggal 16 ke sana. Illa, kecuali liman wasalahu, bagi orang yang memang puasanya bersambung bima qablahu, dengan hari-hari sebelumnya, rutin Senin Kamis, walaupun hari Kamisnya jatuh di akhir Sya'ban, gak ada masalah, tetap boleh dikerjakan. Yang gak boleh mereka yang dadakan, nggak pernah puasa sebelumnya, begitu tanggal 16 Sya'ban dia puasa, itu nggak boleh. Puasa sunnah. Kayak puasanya puasa wajib, ingat dia punya utang, ingatnya tanggal 16 Sya'ban, nggak masalah. Jadi tidak ada larangan untuk mengerjakan mengqadha kewajiban. Berlaku baik untuk puasa pun demikian untuk sholat. Kita mau mengqadha sholat wajib, nggak ada jam terlarang untuk pelaksanaannya. Sesudah subuh nggak boleh sampai matahari terbit. Sesudah asar nggak boleh sholat sampai matahari terbenam, atau ketika matahari pas ada di tengah istiwa, itu sholat yang tidak boleh, sholat sunnah mutlak. Jangankan mengqadha sholat wajib, sholat sunnah yang datul awqat, datul sabab, itu tetap boleh dilakukan. Kita daripada di rumah nganggur, kira-kira jam 5 berangkat ke masjid, udah pasti itu selesai asar, matahari belum terbenam, masuk masjid, apa yang kita kerjakan? Tahiyatul masjid. Ketika ada yang negur, Pak maaf mau sholat apa sunnah? Ya iya, nggak boleh habis asar tar nunggu matahari terbenam. Yang negur ngajinya kurang. Tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang memiliki sebab. Jadi kapan sebabnya itu ada, saat itu boleh dikerjakan. Tentu yang tidak baik kalau sengaja sebabnya itu kita buat-buat, kita ada-adakan, padahal kita datang udah lama, sengaja masuknya nunggu nanti habis asar baru mau masuk masjid, misal. Jadi puasa sunnah pun demikian. Ada hari-hari yang tidak boleh. Ketika Sya'ban sudah separuh, kecuali buat mereka yang memang sudah rutinitasnya mengerjakan puasa, boleh. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan sekali-kali mendahului salah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan melakukan puasa 1 atau 2 hari, illa kecuali ayyakuna rajulun, kecuali seseorang kana yasumu saumahu, yang memang dia rutin puasa di hari-hari itu. Falyasum dalikal yaum, silakan dia tetap melakukan puasa rutinitasnya. Meskipun dari pelaksanaan rutinitasnya itu dia akan mendahului Ramadan dengan 1-2 puasa, nggak masalah, tetap boleh. Rasul yang memberikan pengecualian ini. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan catatan dari ulama yang menafsirkan hadis ini, la yuqalu fihi urfan innahu mutaqaddimun fi Ramadan. Jangan dikatakan berarti dia sudah terbiasa mendahului Ramadan dengan 1-2 puasa. Dilihatnya dari puasa-puasa memang sudah rutin dilakukan sejak sebelum separuh Sya'ban. Kalau toh kita baru mulai tahun itu, Sya'ban kita rutinkan puasa Senin Kemis itu pun sudah boleh, walaupun rutinitasnya baru dimulai bulan Sya'ban tahun itu. Yang penting sebelum separuh Sya'ban kita sudah melakukan puasa sunnah. Wa misluhu fi dzalika man alaihi qada'u Ramadan. Tadi itu saya singgung, termasuk dalam hal ini tidak terlarang mereka yang mengqadha Ramadan, tapi dengan catatan walam yaqsid takhirahu, dia tidak memaksudkan qadha itu sengaja dia tunda. Sebelum separuh Sya'ban sudah ada kesempatan dia untuk qadha dan nggak ada udzur untuk melaksanakannya, tapi sengaja dia tunda tarah 17 Sya'ban aja, sekaligus buat latihan sebelum Ramadan. Sama halnya dengan qadha sholat, tadi sudah saya sampaikan. Qadha sholat ada waktu sebelum waktu terlarang, dan dia sadar punya utang sholat wajib, sengaja qadhanya ditunda, dijatuhkan, dilaksanakan di waktu terlarang, itu pun tidak boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan. Ini hadis ini lebih umum. Jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan. Tentu kalau difahami apa adanya, belum Ramadan kan panjang dari Syawal sampai Sya'ban itu sebelum Ramadan. Tentu yang dimaksud sebelum Ramadan di hadis ini ada di hadis yang tadi.